Ini ya. Ya, betul. Wah. Teman-teman sekalian, bisa dilihat ini adalah alat pelacak yang namanya PPX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pelacak ini ada di bawah kendaraan. Dipasang entah oleh siapa, tapi yang jelas ini adalah satu kejadian yang sangat menjijikkan, yang menunjukkan betapa menjijikannya juga rezimnya Haris yang berkuasa. Kita yang mengkritik untuk perbaikan bangsa dengan ketulusan cinta justru dibalas dengan ancaman dan marah bahaya. Mari rekan-rekan kita pastikan bahwa semakin ditekan, semakin melawan, semakin diteror, semakin gacor, semakin diintimidasi, direpresi, maka semakin cepat hari-hari revolusi. Terima kasih Pak Prabowo. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Intip Suara Rakyat. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kasus pelacakan terhadap mantan Ketua BEM UGM yang terjadi sesaat setelah aksi Gejayan memanggil. Mari kita bedah secara objektif. Karena ada satu paradok besar yang menurut saya sangat menarik untuk diperhatikan. Mari kita mulai dari fakta yang sudah diketahui publik. Tio mengaku menemukan sebuah alat pelacak yang ditempel menggunakan magnet di bawah kendaraan yang sedang ia gunakan. Menariknya, alat tersebut tidak ditemukan melalui penyelidikan khusus, bukan juga karena ada informasi dari orang lain. Justru alat itu terdeteksi oleh sistem keamanan ponselnya sendiri. Artinya apa? Artinya perangkat yang digunakan bukanlah teknologi rahasia kelas intelijen yang tidak bisa dilacak, melainkan perangkat komersial yang beredar bebas di pasaran. Nama perangkat yang disebut adalah PPX Finder, sebuah alat yang terhubung dengan jaringan pelacakan digital berbasis ekosistem Apple. Sistem seperti ini memang dirancang untuk membantu pengguna menemukan barang yang hilang, misalnya kunci kendaraan, tas, dompet, atau bahkan mobil. Namun teknologi yang sama juga bisa disalahgunakan, dan disinilah letak masalahnya. Karena ketika sebuah alat pelacak ditemukan menempel secara diam-diam pada kendaraan seseorang, maka pertanyaannya yang muncul bukan lagi soal teknologinya, melainkan siapa yang memasangnya dan untuk tujuan apa. Apalagi waktu kejadiannya menimbulkan tanda tanya besar, karena ditemukan tidak lama setelah aktivitas demonstrasi mahasiswa berlangsung. Wajar jika muncul dugaan, wajar jika muncul kecurigaan, dan wajar pula jika korban merasa sedang diawasi. Namun sampai hari ini kita masih belum memiliki bukti yang bisa menunjukkan secara pasti siapa pelaku di balik pemasangan alat tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menarik. Karena fokus persoalan sebenarnya bukan hanya soal alat pelacak, melainkan bagaimana negara merespon dugaan intimidasi terhadap warga negara. Sampai saat video ini dibuat, belum ada penjelasan resmi yang benar-benar menjawab keresahan publik. Belum ada nama pelaku, belum ada penjelasan rinci, belum ada hasil investigasi yang diumumkan secara terbuka. Padahal kasus seperti ini menyangkut rasa aman, terutama bagi mahasiswa dan aktivitas yang menggunakan hak demokratis mereka untuk menyampaikan pendapat. Dan kebetulan sekali, belum lama ini Kapolri mendapatkan penghargaan bergengsi dari Komisi 3 DPR RI. Predikat yang diberikan bahkan sangat besar, yaitu Kapolri terbaik sepanjang masa. Sebuah penghargaan yang tentu membawa
ekspektasi tinggi dari masyarakat. Karena kalau memang institusi kepolisian berada pada performa terbaiknya, maka kasus seperti ini seharusnya menjadi kesempatan emas untuk membuktikannya. Bukan lewat pidato, bukan lewat slogan, tetapi lewat tindakan nyata, lewat pengungkapan fakta, lewat penangkapan pelaku, dan lewat transparansi kepada publik. Di titik ini, publik sebenarnya tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Publik hanya ingin tahu siapa yang memasang alat pelacak itu. Sesederhana itu, karena jika perangkat tersebut merupakan barang komersial yang memiliki jejak digital, maka seharusnya ada peluang untuk menelusuri asal-usul penggunaannya. Siapa pemiliknya, kapan diaktifkan, dan bagaimana alat itu bisa sampai berada di bawah kendaraan Tio. Inilah ujian sesungguhnya, bukan ujian bagi Tio, tentu ujian bagi aparat penegak hukum. Apakah kasus ini akan ditangani sampai tuntas, atau justru perlahan menghilang dari perhatian publik? Karena kalau kasus yang menyangkut dugaan intimidasi terhadap aktivis mahasiswa saja tidak mendapatkan kejelasan, maka jangan salahkan masyarakat jika mulai mempertanyakan efektivitas penegakan hukum. Jangan salahkan publik jika mulai bertanya, apakah semua warga negara mendapatkan perlindungan yang sama? Apakah kritik terhadap kekuasaan tetap aman dilakukan? Dan apakah penghargaan-penghargaan yang diberikan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan? Pertanyaan-pertanyaan itu akan terus muncul selama belum ada jawaban yang jelas, dan jawaban itu hanya bisa diberikan melalui penyelidikan yang transparan, bukan asumsi, bukan rumor, dan bukan saling tuding di media sosial. Pada akhirnya kita semua tentu berharap kasus ini bisa segera terungkap. Siapapun pelakunya, apapun motifnya, publik berhak mengetahui kebenaran, dan korban berhak mendapatkan rasa aman. Kita dukung proses hukum yang proporsional, kita dukung penyelidikan yang terbuka, dan kita tunggu langkah nyata dari pihak berwenang. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah ini murni aksi oknum, atau ada kemungkinan skenario lain yang belum terungkap? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.